آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا ومشايخنا ومعلمينا وعلمائنا ومعلمينا وتلاميذنا ومن حضر في هذه الصلاة ومن أسس هذه المصلى وأحبابنا بجميع المسلمين السلام عليكم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. خمسة أطفئ بهم نار الكروب الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. خمسة أطفئ بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. خمسة أطفئ بها نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات وسر السار في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عنك الغافلون. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Nikmat yang begitu banyak, termasuk nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesempatan kepada kita yang Allah berikan. Ya Allah, tadi ada saudara saya di Lenteng Agung meninggal dunia, baru masih muda juga ukurannya, masih muda. Mau nggak mau harus dikuburin di Pondok Rangon dengan prosedur yang keadaan saat ini. Allah, belum lama Kamis yang lalu saya punya guru sekaligus sahabat, yaitu Syekh Kiai Dzulkarnain, menantu dari Abuya Syarifuddin Amsir, masih muda, umur 38 tahun, alim, anaknya baru satu, nantunya Abuya Syarifuddin Amsir meninggal dunia. Setelahnya kemudian salah seorang tuan guru di Jakarta Barat, para beberapa habaib di Jawa, Masya Allah. Allah mencabut ilmu bukan dengan kemudian orang itu dibodohin. Tahu-tahu orang lupa dengan hafal dia, dengan bacaan dia, dengan tahu-tahu jadi orang bego gitu. Allah nyabut ilmu bukan dengan demikian caranya. Tapi apa? Biqabdil ulama, dicabutnya para ulama, dimeninggalin para ulama. Hafalan dia, pemahaman dia, ruhiyah dia habis ketika sudah meninggal dunia. Sebuah kerugian besar bagi kita ketika kita ditinggalkan para ulama. Kemana kita akan bertanya, sehingga kemudian akhirnya akhir zaman yang muncul adalah orang-orang yang memberikan fatwa dengan kebodohan, yang adalah dordu, mereka sesat dan menyesatkan. Mudah-mudahan Allah gantikan para ulama-ulama kita, ulama-ulama yang alim, jalil, yang alimin, yang amilin, yang kemudian memberikan kita cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, cahaya menuju kepada kecintaan kepada Allah dan Rasulullah, menunjukkan kepada kita pada jalannya Allah dan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum meninggal dunia, Senin sebelumnya, Kiai Rizky Dzulkarnain panggil teman saya, kemudian membacakan bait Alfiyah yang jumlahnya lebih dari 1000 tentang Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, tentang musharraf yang ada dalam kitab Alfiyah. Hafal, dinazamkan teman saya, kemudian merojaah, megang kitabnya, megang bait nazamnya. Beliau dalam keadaan sakit sudah. Itulah para ulama, setiap waktu sampai detik kehidupannya meninggal dunia. Syekh Yusuf, Imam Yusuf, dari murid daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya murid yang kemudian muridnya ini jadi guru juga daripada Imam Syafi'i. Beliau ketika sedang datang waktunya untuk meninggal dunia, tetapi di akhir kehidupannya tetap membahas tentang ilmu. Sempat pingsan, kemudian bangun dari pingsannya, ketika ditemui sama muridnya, bertanya, apa yang lebih utama ketika orang sedang melontar jumroh, apakah berkendaraan atau sambil jalan? Pakai kendaraan atau berjalan ketika melontar, mana yang lebih afdal? Ini kan masalah fikih. Muridnya ngomong, ini dalam keadaan kayak gini masih ngomong gitu, apakah masih penting, Syekh, gitu istilah kita ya. Beliau kemudian menjawab, bisa jadi ini kemudian memberikan manfaat bagi orang-orang yang mendengarkan, kemudian mengambil faedah dari keterangan ini. Muridnya menjawab sambil naik kendaraan, oh enggak, bukan begitu. Sambil jalan, enggak, bukan itu jawabannya. Terus bagaimana menurut engkau, Syekh, pandanganmu terhadap dua keadaan ini? Ketika kita berdoa, ketika sudah berdoa, maka lebih afdal kemudian kita berjalan. Tapi ketika tidak di tempat, melewati tempat yang kemudian di situ tidak diajarkan untuk berdoa, maka pakai kendaraan. Sampai seperti itunya. Padahal itu menjelang kematiannya. Maka sebuah kerugian bagi kita, sebuah bencana bagi kita, kegelapan bagi kita, ketika kemudian kita ditinggal para ulama.
Mudah-mudahan Allah jaga ulama-ulama kita, para asatidzah kita, diberikan cahaya bagi kita, diberikan kesehatan zahir batin kepada mereka, afiat dan juga kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang bab taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab fanahadha bihi bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darin amin. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu wa hadha muwafiqun lima ruwiya 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala at-taibuna dhanbi kaman la dhanba. Berkata Imam Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi terkait dengan keterangan bahwa dari Imam Hasan Al-Basri pada minggu lalu yang menjelaskan bagaimana iblis bersumpah untuk kemudian selalu menggoda daripada anak cucu Adam. Dengan keagungan Allah, aku bersumpah bahwa aku tidak akan meninggalkan anak Adam sekejap pun. Untuk apa? Disesatkan, dipalingkan dari jalan Allah pada jalan selain Allah. Tetapi Allah pun bersumpah bi'izzati wa 'azamati, dengan keagunganku, dengan kemuliaanku. Lalu Allah juga bersumpah bahwa aku tidak akan menutup pintu taubat hamba-hambaku yang kembali kepada Allah. Dan juga keterangan mengenai bagaimana Nabi menceritakan Shahibul Yamin, yang malaikat pencatat yang kanan itu lebih bisa dipercaya dibandingkan yang sebelah kiri. Karena memberikan kesempatan kepada seorang hamba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Nasr bin Muhammad Ibrahim As-Samarqandi, beliau mengatakan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "At-taibu nadzabi kaman la dzabal." Seorang yang bertobat dari dosa yang dilakukan, maka seperti halnya dia tidak melakukan dosa itu. Allah hapuskan, Allah tutupi, Allah hilangkan dosanya karena sebab pertobatan yang dilakukan seorang hamba. Nabi pun bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Ya, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Di mana saja kita berada, jangan lupakan Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikuti ya, keburukan itu dengan kebaikan. Kalau kita melakukan keburukan, hapusin dengan kebaikan yang kita lakukan segera. Tamhuha, ya, yang kemudian dengan kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqan nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kalian kepada di luar kalian dengan akhlak yang baik. Kita disuruh untuk kemudian mengikuti, menyertai keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan. Agar apa? Keburukan yang kita lakukan terhapuskan. Seperti halnya orang yang bertaubat, maka Allah akan hapuskan dosa orang yang kembali kepada Allah. Dengan dia kembali kepada jalan ketaatan, kembali kepada jalan taubat, kembali kepada jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terhapus itu. Waruya fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain bahkan Nabi mengatakan, innal 'abda, ya Allah begitu luas ya rahmat Allah, kita saksikan. Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza adnaba, ketika dia berbuat dosa, lam yuktab 'alaihi, tidak dicatat langsung dosa yang dilakukan hamba tersebut. Hatta yudniba dzamban akhar, sampai kemudian melakukan dosa yang lain. Nanti ketika dia melakukan dosa, nggak langsung malaikat kiri, ya, shimal, untuk kemudian dia mencatat keburukan itu. Ditungguin dulu sampai dia kemudian ada jejak dia melakukan dosa yang lain. Lam yuktab alaihi, yang ditulis itu dosa yang dilakukannya sampai dia kemudian melakukan dosa yang lain. Hatta yudniba dzamban akhar, sampai dia melakukan dosa yang lain. Fa idza ijtama'a alaihi, ketika berkumpul padanya, khamsatun minadz-dzunub, 5 dosa. Wa 'amila hasanatan wahidatan, kemudian tuh orang melakukan 1 amal kebaikan. Kutibalahu khamsu hasanatin, maka tercatatlah 1 amal kebaikan, dilipat gandakan, dicatat oleh Allah menjadi 5 kebaikan.
Wa ju'ila al-khams biizai khamsi sayyi'atin. Maka yang 5 kebaikan itu akan iza itu kebalikannya. Jadi akan berhadapan dengan 5 keburukan itu. Fayasihu 'inda dzalika iblis. Artinya apa? Akan terhapuskan dengan 1 kebaikan yang dilakukan oleh hamba tersebut, yang kemudian 1 kebaikan Allah lipat gandakan kebaikan yang menjadi 5 kebaikan. 5 keburukan yang akan terhapuskan dengan 1 kebaikan dalam seorang hamba. Sampai segitunya. Ini bukan berarti anjuran udah kita dosa 5 dulu nih, setelah itu langsung kagak itu. Pemahamannya bukan kayak gitu ya. Ini menunjukkan bagaimana pintu taubat, pintu rahmatnya Allah, pintu ampunannya Allah selalu terbuka kepada hambanya. Bahkan ketika dia melakukan 1 kebaikan, yang kemudian kebaikan itu karena rahmat Allah pun akan dilipat gandakan. Jangan kita punya pikiran tadi udah berbuat dosa dulu, nanti baru taubat. Kita nggak tahu umur kita itu ada di mana. Wa'iyadzubillah, ketika kita melakukan dosa, di situ akhir kehidupan kita. Na'udzubillahnya. Nah, maka sekali saya ulang, jangan pernah kita meremehkan para pendosa. Bencilah dosanya, jangan benci orangnya. Karena kita nggak tahu ternyata dia di akhir kehidupannya adalah jadi walinya Allah, jadi kekasihnya Allah. Dan kemudian Allah berikan 1 cahaya hidayah kepada dia untuk melakukan kebaikan, melakukan amalan ahli surga, sehingga kemudian di akhir kehidupannya adalah amalan ahli surga. Maka wajib baginya masuk surga. Tapi sebaliknya ketika kita melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah, tetapi kemudian melahirkan kesombongan, melahirkan ujub, melahirkan ananiyah, keakuan, merasa independen dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu ternyata di akhir kehidupan kita, wa'iyadzubillah, kita melakukan amalan ahli neraka. Orang itu kan tergantung endingnya. Amal itu bikhawatimiha, tergantung pada endingnya, pada akhirnya. Bagaimana? Maka ketika orang itu melakukan dosa, nggak langsung dicatat. Sampai kemudian dia melakukan 5 kali dosa, kemudian dia melakukan 1 kebaikan, terhapuslah dosa yang 5 itu dengan 1 kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya dengan 5 itu. Fayasihu min dzalika iblis alaihi la'nah. Kalau begitu langsung menjerit iblis, langsung teriak. Wa yaqulu, dan berkata iblis, kaifa astati' 'ala ibni Adam wa inni wa in ijtahadtu 'alaihi yubtalu bihasanatin wahidah jami'u juhdi. Duh, gak benar nih, kata iblis. Oh ya. Bagaimana aku sanggup untuk menguasai anak Adam, sedangkan aku udah benar-benar udah benar-benar banget berusaha bersungguh-sungguh alaihi, untuk menguasai dia, untuk nyesatin dia, untuk menghancurin dia melalui dosa maksiat yang dilakukannya. Nah, kehapusin semuanya dengan dibatalkannya ketika dia melakukan 1 amal kebaikan. Maka habislah seluruh usahaku, seluruh jihadku itu untuk mensesatkan dia karena dia melakukan 1 amal kebaikan. Putus asa iblis. Maka kalau kita mau bikin iblis bete, putus asa, ya udah lakukan amal kebaikan. Biar apa? Dia hilang semangat dia, sia-sia semuanya apa yang dilakukan. Warawa Safwan bin Asal al-Muradi, Safwan bin Asal al-Muradi radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, min qibalil maghribi babun khalaqallahu ta'ala litaubat. Dari sisi barat Allah ciptakan makhluk
dari sisi barat itu ada satu pintu yang Allah ciptakan ditaubati untuk orang yang bertaubat. Walillahil masyriqi wal maghrib. Bukan Allah di timur dan di barat. Di sisi barat Allah ciptakan satu pintu, di mana pintu itu Allah khususkan untuk orang bertaubat. Arduhu masiratu sab'ina sanah. Dan pintu luasnya, lebarnya itu sama dengan jarak orang berjalan 70 tahun. Gimana jarak orang jalan 70 tahun? Lebar adalah atau arba'ina sanah atau 40 tahun. Sakit lebarnya tuh pintu Allah ciptain. La yazalu maftuhan, dia senantiasa di pintu terbuka. La yughlaqu, tidak akan tertutup pintu taubat ini hatta tatlu asyamsu, sampai kemudian matahari terbit min maghribiha, dari arah barat. Jadi pintu taubat itu memang Allah ciptakan terbuka setiap saat kepada hamba-hambanya yang kembali kepada Allah, sampai kemudian matahari terbit sebagai tanda daripada kiamat kubro, terbit dari arah barat. Jadi ada dua kesempatan kita, waktu untuk bertobat. Sebelum ghargharah, sebelum ruh sampai ke kerongkongan, dan sebelum matahari terbit dari barat. Masih Allah buka pintu tobatnya kepada siapapun. Lagi-lagi jangan pernah kita berputus asa daripada rahmati Allah. Kembali kepada Allah. Wa'an Sa'id bin Musayyib, dari Sa'ad bin Musayyib fi qawlihi sallallahu fi qawlihi azza wa jalla, dalam firman Allah. Sa'id Musayyib berkata, mengomentari terhadap firman Allah Ta'ala, innahu kana lil awwabina ghafura. Surah Al-Isra ayat 25. Fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lil awwabina, kepada orang yang bertaubat. Awwab, senantiasa bertaubat, yang selalu bertaubat, ulang lagi, taubat terus. Ghafura, Allah dan yang banyak ampunannya. Huwa, maksudnya apa kata Sayyid Musayyab? Yaitu ar-rajulu lil awwabin. Ini makna awwabin. Ar-rajulu, seseorang, yudnibu dzamban, yang dia melakukan satu perbuatan dosa. Tsumma yatubu, kemudian dia bertaubat. Orang dosa bertaubat. Tsumma yudnibu dzamban, kemudian melakukan perbuatan dosa lagi. Tsumma yatubu, kemudian dia bertaubat lagi. Itu lil awwab. Ghafur, Allah masih ngasih ampunan. Dosa taubat. Terus Waqila lil Hasan al-Basri, kemudian ditanyain kepada Imam Hasan al-Basri, ila mata hada, sampai kapan yang begitu? Taubat, dosa lagi. Taubat, dosa. Sampai kapan? Apa jawab Imam Hasan al-Basri? Qala, dia berkata, la a'rifu hada illa min akhlaqil mu'minin. Aku enggak tahu mengenai hal ini kecuali bahwa bertaubat itu adalah akhlaknya orang mukmin. Seorang mukmin pasti akan selalu bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya. Walaupun dia melakukan dosa, perbuatan kembali. Dia akan selalu bertobat sampai kapanpun. Kalau saya menerangkan, sampai setan bosan ngajak dia bertobat. Sampai setan putus asa dia kemudian ngajak bertobat. Sampai dia kemudian jenuh dengan dosa yang dilakukannya. Sampai titik dia kemudian merasakan nuraninya bergetar. Ya Allah, sampai kapan terus-terusan mabuk-mabukan nih? Sampai kapan kita terus-terusan nih bangor? Udah punya anak 3 masih begini aja. Ada titik saat dia kemudian merasakan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kemudian hatinya bergetar ketika melihat orang-orang ke masjid, ke mushola? Apakah satu saat dia kemudian satu titik dia mendengar azan kemudian menyentuh hatinya? Wow. Tapi jangan pernah putus asa, itu kunci. Kalau sampai putus asa, ya Allah deh, banyak banget yang nggak mungkin diterima di taubat. Nah itu udah bahaya kayak gitu.
Dia melakukan dua kesalahan, dosanya dan berputus asa daripada rahmatnya Allah. Dan berputus asa daripada rahmat Allah itu lebih berdosa dari dosa yang dilakukannya. Berputus asa daripada rahmat Allah lebih berdosa dari dosanya. Kenapa? Berputus asa daripada rahmat Allah itu adalah sifatnya orang kafir. Tapi bagi seorang mukmin, bagaimana setelah dia berdosa, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ba'dul hukama, sebagian hukama mengatakan hirfatul arif sittatu asya. Kebiasaan, hirfah itu ada, kebiasaan, karakter, perbuatan ya, orang arif, orang yang kenal Allah itu, orang yang paham terhadap Tuhannya itu ada 6. Apa itu? Dikatakan seorang arif, idza dzakarallaha iftakhara. Ketika dia menyebut, ingat Allah atau menzikirkan Allah, iftakhara. Dia ingat Allah, dia bangga ke Allah. Ketika disebut nama Allah atau dia berzikirkan nama Allah, dia bangga. Alhamdulillah, Allahu Rabbi. Alhamdulillah kita jadi hamba-Nya Allah. Alhamdulillah. Dia bangga dengan Allah. Dia senang dengan Allah. Tetapi wa idza dzukira nafsahu, ketika dia menyebut dirinya, dia menyebut nama Allah, dia bangga. Tapi ketika menyebut dirinya, taqara, dia merasa hina. Ini orang malah kebalikannya, ketika dia nggak kenal Allah berarti apa? Ketika nyebut nama dirinya dia begitu bangga. Alumni luar negeri, wah posisinya bagus, jabatannya bagus, dia membanggakan, ngagulin dirinya, dia membanggakan dirinya, dia lupa bahwa hakikat keberhasilannya adalah Allah. Tapi orang arif yang paham, yang kenal Tuhannya, yang ma'rifah kepada Allahnya, apa? Ketika menyebut nama Allah dia begitu bangganya. Tetapi ketika menyebut dirinya dia merasa terhina. Karena apa? Jadi paling tahu terhadap kapasitas dirinya. Saya bisa ada di depan ini karena Allah tutupi aib saya. Ketika dia melihat orang kafir, dia merasa orang kafir melakukan itu, dia gak cebok, dia berzina, dia mabuk-mabukan. Bisa jadi dia bisa lebih mulia dari saya karena apa? Dia orang kafir, gak ngerti hukum Allah. Tapi saya yang ada hidayah Allah di dalamnya, ada iman di dalamnya, mengaku Allah sebagai Nabi, sebagai Nabi Muhammad sebagai nabinya, kok masih melakukan itu? Dia merasa. Bahkan terhadap binatang dia merasa lebih hina. Binatang pantas begitu, karena apa? Gak ada otaknya. Tapi kalau kita yang kasih otak oleh Allah kemudian gak melihat kebenaran cahayanya Allah, jangan-jangan kita lebih hina dari binatang. Dia mengembalikan itu kepada diri. Kepada orang ketika melakukan satu perbuatan yang hina dalam pandangan agama dan sosial, dia mengatakan, ya Allah, bisa jadi dia gak tahu hukum agama. Bisa jadi kemudian dakwahnya belum sampai, belum ada yang ngajak dia ke Allah. Tapi aku ngerti kok masih melakukan ini. Oh, Allah. Tuh. Para ulama selalu mandang dirinya hina ketika terkait dengan dirinya. Tapi ketika berkait dengan Allah dia begitu bangga. Wa idza nazara fi ayatillah, ketika dia melihat, memandang ayat-ayat Allah, i'tabar, dia ngambil iktibar, dia ngambil pelajaran. Dia melihat gunung, ya Allah, ciptaan Allah begitu luar biasa. Ketika melihat lautan, dia melihat ciptaan Allah. Ketika melihat musibah, dia melihat Allah. Ketika melihat nikmat, dia melihat Allah. Semuanya dia kembalikan kepada Allah. Itu adalah ayat-ayatnya Allah. Termasuk ketika membaca Al-Quran, ketika menyampaikan ayat Al-Quran, mukhatabnya itu bukan orang lain, tetapi dia kepada dirinya. Ada ayat misalnya melarang perbuatan ini, itu. Tanbih, peringatan dari Allah.
Dia nggak nyampein kemudian kepada orang lain, tapi dia yang diajak bicara oleh Al-Quran itu kembalikan kepada dirinya. Seakan-akan Al-Quran ngomong sama dirinya. Oh. Itu namanya iktibar. Jangan kita kemudian nyuruh ittaqullah dan kita nggak bertahu, kita nggak ittaqullah ya. Ya Allah. Dia memandang semua ayat-ayat Allah. Ayat itu kan tanda. Segala sesuatu yang menunjukkan kepada Allah, kepada kekuasaan Allah. Jadi istilah ayat ini bukan merujuk pada kemudian apa yang tertulis dalam mushaf Al-Quran. Ayat Allah ini ada dua. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Pakai qaf sama pakai kaf. Kita kan mengenal Allah, tahu Allah itu nggak bisa melalui zatnya Allah, karena nggak mungkin kita langsung kenal Allah melalui zat. Kenapa? Nggak akan nyampe ke otak kita. Dan ketika Allah dikuasai oleh ciptaannya, berarti Allah lemah, kan nggak mungkin logikanya. Nah, maka kita kenal Allah melalui ciptaannya Allah. Kita melihat keagungannya Allah, adanya Allah melalui ayatnya Allah, tanda tentang adanya Allah, tanda tentang kekuasaannya Allah. Maka ada dua. Ada ayat qauliyah, ayat yang dibaca, yang diucapkan, itu apa? Firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu Allah ada dari apa? Dari ayat Al-Quran. Allah mengatakan, qul huwallahu ahad, innani anallahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku, kata Allah. Dan seterusnya. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Terus ayat tentang bicara tentang adanya Allah, termasuk ayat-ayat tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian kita baca dalam Al-Quran tentang hukum-hukum Allah, tentang firman Allah, maunya Allah, aturannya Allah. Itu menunjukkan tentang ayatnya Allah. Tetapi ayat yang sifatnya qauliyah, yang kita baca, yang kita ucapkan, ada di mana? Al-Quran. Tapi ada ayat kauniyah pakai kaf, yaitu apa? Alam semesta. Allah ciptakan semua makhluk. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Alam itu apa? Masih Allah. Apa yang selain Allah namanya alam. Yang sifatnya fana, yang akan binasa, akan hancur, namanya alam. Termasuk alam Bahdukun. Nah, itu alam juga itu alam juga. Tapi kalau kita kan konotasi bahasa Indonesianya, kalau alam itu ya yang sifatnya pemandangan, gunung-gunung, lautan, itu alam. Sebenarnya alam itu apa? Masih Allah, selain Allah namanya alam. Maka Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini. Lautan, gunung, udara, oksigen, atom yang lumut, ataupun yang tidak tampak, yang cair, itu semuanya adalah alam, akan binasa semuanya. Itu kaun. Nah, kauniyah semesta ini menunjukkan tentang adanya dan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat kauniyah yang alam semesta ini terbesar itu bukan pada gunung. Gunung besar kan? Lautan luas, langit tinggi. Tapi itu tidak Allah jadikan sebagai ayat terbesar daripada ayat kauniyahnya Allah. Artinya kalau engkau pengen lihat keagungan Allah, kebesarannya Allah, adanya Allah, jangan lihat gunung yang tinggi, yang besar. Jangan lihat lautan yang luas, jangan lihat lautan yang dalam, jangan lihat langit yang tinggi. Itu besar secara fisikal aja. Tapi apa? Ayat terbesar kaumnya Allah itu adalah manusia. Lihat pada diri. Jadi kalau kita pengen tadabbur alam ini, gak usah harus ke gunung, gak harus bertapa di goa, gak harus lari ke tengah lautan, kemudian melihat bagaimana alam ciptaan Allah begitu luar biasa. Saya ketika pertama kali haji tahun 2009 naik kapal laut dari Laut Merah ke Jeddah, 3 hari 3 malam.
Kalau udah pernah ke laut pasti ngerasain bagaimana kanan kiri itu air semuanya. Kecil kita sebagai makhluk yang Allah. Gak ada apa-apanya, sangat menyeramkan tawakal kita kepada Allah. Kok kebaliknya habis urusan. Tapi ternyata itu bukan ayat kaumnya yang terbesar Allah. Ayat kaumnya yang terbesar Allah pada manusia, pada diri. Lihat diri kita. Dari mulai ciptaannya yang sifatnya zahir dan batin itu adalah ayat terbesar Allah. Contoh kecil, Allah ciptakan hidung kanan dan kiri lubangnya. Coba kita search di internet. Ternyata apa? Punya fungsi yang berbeda antara lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri. Begitu detailnya Allah ciptakan. Kalau yang gede mah gampang kan? Tapi yang kecil-kecil yang kemudian halus begitu luar biasa Allah ciptakan, itu menunjukkan Allah ciptakan sesuatu tidak sia-sia, Allah ciptakan sesuatu dengan serius, dengan kadar yang tepat. Itu baru yang contoh kecil. Ini anggota tubuh semuanya terdiri dari unsur rambut. Semuanya kalau dicukur ya akan tumbuh lagi. Semua bagian tubuh yang ada rambutnya kecuali satu, alis kita nih. Kalau masih kecil masih agak tumbuh, tapi kan gak lebat. Kita bayangkan kalau alis kita dicukur lebat, itu kan nutupin. Bahaya bagi keselamatan perjalanan di kendaraan. Ntar ada aturan khusus tentang undang-undang maksimal panjang alis. Kenapa? Akan mengganggu keselamatan perjalanan darat. Itu untungnya, makanya jangan cukur. Pesan nama ibu-ibu kita, istri-istri kita semuanya. Udah gak usah diapa-apain ciptaan Allah, udah itu paling bagus. Gak usah pakai disulap di Allah, sekarang macam-macam. Itu paling bagus Allah cipta. Semuanya ketika dicukur habis, akan tumbuh lagi akan lebat. Tapi bagaimana dengan alis itu kok enggak? Ada hikmah semuanya. Ada unsur rambut di kuping kita, ada hikmah semuanya. Allah, begitu detailnya Allah cipta. Itu baru sifatnya zahir, belum yang sifatnya batin. Bagaimana kita belum sampai pada hakikat mimpi, hakikat rasa takut kita, rasa cemas kita, rasa cinta kita, rasa rindu kita, yang ada hanya pada manusia. Yang punya pola pikir yang logis itu hanya ada pada manusia. Anjing ketika dilemparkan tulang, kemudian dia ngambil, membalikan kepada yang lempar, itu karena dilatih melalui insting dia. Tapi kalau lemparin duit 100.000, 1 juta, kita lemparin. Karena kalau nggak dilatih nggak akan ambil tuh, padahal duit. Kenapa? Hanya berdasarkan insting. Otaknya ada tapi kemudian nggak punya logika. Tapi manusia punya pikiran yang sangat luar biasa sampai kemudian bisa menciptakan logika komputer, logika ekonomi, logika semuanya. Maka inilah kemudian ayat terbesar Allah, yaitu ada pada manusia. Maka Allah jadikan manusia sebagai ayat terbesar. Tapi kemudian di antara miliaran manusia, ratusan miliar manusia, dari sejak zaman Nabi Allah Adam pertama, sebagai makhluk manusia pertama sampai hari kiamat, makhluk yang menjadi prototype, bahasa keren yang prototype, paham apa kali? Ya, sebagai ayat paling agung, masterpiece-nya Allah ciptain, sebagai ciptaan yang gak ada bandingannya, yaitu apa? Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamil Anbiya wal Mursalin, Khairil Bariyah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ini masterpiece ciptaan Allah itu ada pada Nabi Muhammad. Maka beliau dikatakan al-insan al-kamil, manusia yang par excellent. Pakai bahasa kerennya dah, keren. Manusia yang paling purna, yang paling agung, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad jadikan cermin kita. Mau bercermin jangan pakai cermin yang retak. Binatang film kan cermin, dicontoh sama fansnya, tapi retak dia. Dalam bidang budaya dan bidang seni dia baik,
tapi di rumah tangganya hancur-hancuran. Dia berprestasi dalam bidangnya, tetapi kemudian dari sisi lain dia hancur akhlaknya. Tapi Nabi Muhammad SAW segala sisinya adalah mutiara, segala sisinya adalah cahaya. Kau lihat dari apapun dia adalah manusia yang paling sempurna. Maka bercerminlah kita kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Engkau punya seperti apa? Engkau rakyat, engkau pejabat, engkau pimpinan, apapun, bapak rumah tangga, engkau pegawai, cerminan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ayat Allah. Maka kembali kemana-mana jadinya. Ayat Allah di situ. Ya. Jadi maka kita selalu introspeksi kita merenung terhadap alam ciptaan Allah ini. Apalagi yang ada dalam diri kita. Maka tidak ada hal yang patut kita lakukan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan manusia, dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, orang arif itu salah satu cirinya adalah ketika dia membaca ayat-ayat Allah, iktabarah, dia ngambil pelajaran. Wa idza hamma bi ma'siyatin aw syahwatin inzajarah. Ketika ada keinginan, hamma ay arada, ketika dia menginginkan melakukan perbuatan maksiat atau dia menyalurkan syahwat tidak pada tempatnya, dosa dan maksiat, apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Inzajarah, dia gemeteran, dia takut, dia ingat Allah, sehingga kemudian apa? Dia tidak berani untuk melakukannya. Itu seorang arif, nggak main hantem aja. Ya Allah, dia berpikir dulu. Bahkan ketika ada syahwat dia pengen melakukan sesuatu langsung bergetar nih. God spot namanya. Kita nyebutnya nurani, dari kata nurani, dari kata nurani yang sifatnya cahaya, lawan daripada wulmani, kegelapan. Itu cahaya Tuhan. Bahasa kerennya, bahasa Arifin Binajarnya, God spot, titik Tuhan. Karena apa? Disinilah tempat Allah memandang hambanya. Kalau kita melakukan satu perbuatan yang melanggar daripada nilai kesucian Allah, gemeter. Ada rasa takut. Orang kan kalau melakukan perbuatan dosa rasanya kan langsung ada rasa bersalah kan. Maka Nabi mengatakan istighfar qalbaka. Mintalah fatwa kepada hati nurani. Nyaman gak kita? Sesuai gak? Kalau kemudian kita ada rasa ragu, kemudian ada rasa yang kemudian ketika dosa itu merasa melahirkan ketidaknyamanan, keresahan dalam diri kita, goyang deh titik Tuhan kita. Karena apa? Di situ cahaya Allah. Maka kemudian jangan sampai kemudian terkotori cahaya nuraninya, tempat Allah memandang kepada hambanya, yaitu pada hati orang itu. Cahaya nurani. Nah, dosa maksiat kemudian mengotori, menutupi cahaya Allah itu sampai kemudian kalau udah tebal, nah, udah maka dosa, maksiat, tenang-tenang aja. Dikasih nasihat, nggak ada getaran hati, nggak bergoncang jiwa. Karena apa? Sudah begitu tebalnya ya kotoran, ada maksiat dan dosa yang dilakukannya. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, Allah berikan cahaya hidayah taufik kepada kita, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita selalu berada dalam cahayanya Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan dan keagungan daripada Nabi Muhammad SAW. Ini belum selesai daripada ciri seorang arif. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali pada pertemuan selanjutnya. Ya Allah, keberkahan dan Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا بجمعنا هذا إلى يوم الآخرة بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته